Oke, semuanya udah siap semuanya? Sudah. Ya, kita berikan waktu dan tempat. Dipersilakan kepada Kak Adi. Oke, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran. Nanti kita materinya kan ya. Oke. Suara saya kedengeran? Oke, kalau suara saya kedengeran berarti teman-teman semuanya nggak lagi tidur, tapi lagi belajar. Kalau kau anak hebat, bilang Allah. Kalau kau anak hebat, sebut Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengasihi. Siapa nama Tuhan kita? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang membuat bakwan? Yang buat bakwan siapa? Iya. Yang belakang katanya emak gue, belum tentu juga yang di akhir bentar ya. Jawabannya kita sepakati manusia. Oke, lagi ya. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bukit? Siapa yang membuat kue cubit? Jawabannya mas. Iya. Manusia. Jawabannya adalah manusia. Lagi yang betul. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan lutung? Siapa yang membuat sarung? Manusia. Oke, good. Lagi ya. Siap-siap dijawab yang betul. Siapa yang menciptakan Umi? Siapa yang menciptakan Abi? Siapa yang menciptakan Dede bayi? Wih, keren. Yang menciptakan kita semuanya adalah Allah. Bolehkah kita caci maki teman? Jelek-jelekin teman? Kan ada lagunya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana pun banyak teman. Tak punya musuh, tak punya lawan, hati tenang juga senang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita melihat teman itu beruntung nggak? Beruntung, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad temannya nggak cuma ya satu tempat doang di kota Mekah, tapi sampai seluruh dunia yang mengakui, yang mendamaikan, yang pemimpinnya tadinya belum beriman kepada Allah, maka Nabi Muhammad punya teman-teman orang-orang hebat di sekelilingnya. Iya, coba saya mau tanya, kita ini masuk di bulan suci Ramadan. Ada berapa hari kita berpuasa? 30. 30. Berapa? 30. Oke. Ya. Kita mau ajarin namanya tepuk puasa. Udah bisa belum? Udah. Keren. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sampai buka. Tarawih. Puasa. Keren. Anak yang hebat itu puasa. Ada anak kayak begini. Bapak, emangnya kalau aku puasa dapat pahala? Iya. Kita bukan hanya dapat pahala, tapi dapat nanti pertolongan Allah di hari kiamat. Bolehkah kalau aku puasa tapi aku nggak sholat? Boleh nggak? Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang puasa tapi nggak sholat ibarat punya kepala, dia nggak punya badan. Kira-kira, oh gitu. Ada lagi yang bilang anaknya, Ya udah, aku sholat tapi aku nggak puasa. sama
kebalikannya. Dia punya badan tapi nggak punya kepala. Lalu emang balasannya apa? Balasannya, nih, orang yang berpuasa kita dilatih untuk menahan lapar dan haus. Cuma itu doang? Enggak. Orang yang berpuasa nanti pada saat matahari sejengkal, karena udah biasa puasa 30 hari, di dunia kita ya 83 tahun, tapi di akhirat cuma 1 hari. Kira-kira cepet gak? Di dunia lama gak? Lama. Tapi orang yang berpuasa dapat naungan perlindungan dari Allah. Yang puasa ketika ada terik matahari sejengkal ini. Mereka, aku gak apa-apa nih. Iya, karena kamu beriman kepada Allah. Aku tidak kepanasan seperti yang sebelah sana. Iya, karena kamu berpuasa. Masya Allah, berarti ayah ibu aku baik. Iya, baik. Tapi kalau dia nggak berpuasa, dia nggak beriman kepada Allah, matahari sejengkal, kira-kira badannya keringetan nggak? Kira-kira haus nggak? Nah, itu dia. Baru kupasannya. Nah, kita mau masuk materi ya. Oke, ini dia. Nah, ini saya penulis buku Second Life of Change. Itu buku saya juga Keajaiban Cinta, Creative Slack, dan juga saya ngajar di desain Canva juga. Ini teman-teman, saya juga bikin website. Jadi kalau teman-teman di sini pesantren kilat, ambil kesempatan apapun yang diadakan di sini, ambil. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Mahal atau murah? Mahal. Sebab pasti anak-anak yang nggak sangat di rumah, dia tidur-tiduran, main FF, bener nggak? Kalau yang cowok, ceweknya main Roblox, bener nggak? Atau main sticky man, kita nggak tahu juga. Tapi dengan Ramadan ini kalian diisi sama kakak-kakak panitia Ramadan di sini di Masjid Aisyah Dani, masya Allah, pasti orang tuanya senang. Malaikat yang datang nih ribuan mencatat yang duduknya hari ini untuk belajar. Ya, tadi juga belajar bikin website, bikin yang lain-lainnya, banyak banget. Oke, saya mau nanya, apa yang paling berat di dunia? Ini apa? Dosa, bukan? Ayo apa? Hah? Dosa, bukan? Ayo yang lain. Gak apa-apa, nebak-nebak aja. Apa? Beban. Iya, apa yang paling berat beban di dunia? Pahala. Hampir. Apa? Beton. Bukan. Iya, tiang beton dia tahu. Apa bang? Gak tahu apa? Berbuat baik. Hampir, dikit lagi. Pahala. Berbuat dosa bukan? Bukan. Bukan. Itu tadi kayaknya. Pahala. Hah? Pahala bukan? Dikit lagi. Ayo ada deh, aku buka jawabannya. Yang paling berat di dunia adalah amanah. Emangnya gimana amanah? Contoh, mama kalian nyuruh nih nyampein kalimatnya ke Pak D atau Bu D atau siapa gitu ya. D, apa nih namanya, siapa namanya? Kakak Yola, sampai bilangin ke Pak D ya. Pak D, nanti sore habis maghrib Pak D ada yang mau datang dan mau kasih uang 10 juta, ya. Lalu Yola, Siapa? Aku akan berangkat. Yola sambil berangkat, boleh tepuk tangan. Tepuk tangan malah bengong. 1, 2, 3. Tambahin pakai AE. 1, 2, 3. Udah, pakai monyet tuh. Yola nyampe lalu dinyampein, tapi dipotong. Ya, kalimatnya dipotong. Pak De, kata mama, nanti mama mau kesini. Uang 10 jutanya disampaikan nggak? Enggak. Itu paling berat. Maka tidak boleh memotong aman. Apalagi kalau disampaikan, Yola, adik kamu ada berapa?
1, nih bagi 2, 100.000. Berarti gocap-gocap, betul ya? Gak boleh, ide kan Adil masih kecil, kakak jadinya banyak, kamu cuma 10.000 doang. Nah itu namanya amanah tuh. Berarti dia, Yola amanah enggak? Enggak, nih siapa namanya? Rehan lagi dibilangin, Rehan, ini ada 5 kantong daging kurban. Bagiin tetangga kanan sama kiri sebelahnya. Dibagi ini ke Rehan. Tiba-tiba sama Rehan 3 doang dibagiin, yang 2 dibawa pulang sama Rehan. Rehan amanah enggak? Ini nggak boleh ya. Iya, korupsi. Maka kata Pak Anies, orang yang korupsi harus dimiskinkan. Wah. Iya. Iya Pak Anies. Emang kenal? Nggak kenal? Kenal? Siapa? Iya, calon presiden. Iya. Amin, mudah-mudahan jadi ya. Oh, Prabowo, lu yang menang. Oh, ya udah, terserah lu. Gue jadi politik jadinya. Iya. Lu mau presiden siapa aja, tetap kita sekolah, tetap kita naik Iya, ya udah, siapa aja deh. Lanjut. Apa yang paling ringan di dunia? Hah? Apa jawabannya? Dosa. Yang paling ringan kita berbuat dosa. Ini contoh nih bulan puasa, ya kan? Kalau kita nggak sholat, ya kelihatan. Tapi kalau kita pura-pura puasa, kelihatan nggak? Ya kan ada lagunya, ya kan? Ramadan tiba. Pura-pura puasa, mulut rokok surya. Kalau siang makan siang, kalau ikut buka. Boleh kayak gitu? Ini anak kecil nih, namanya Madun. Puasa. Semalam aku sahur cuma separuh. Ya udah ntar aku bangun pas 10:30. Aku mau buka kulkas. Batal nggak? Buka kulkas batal nggak? Enggak. Buka kulkas doang nih. Aku mau lihat nggak ada siapa-siapa, boleh ya? Dia buka nih. Ada es campur. Boleh nggak pegang? Boleh? Makasih, pegang doang. Ya ada sendoknya lagi. Nyicipin boleh nggak? Boleh. Nyicipin doang, nyicip boleh ya? Kira-kira batal gak dia? Nih, dia katanya gak ada yang ngeliat. Padahal yang ngeliat itu ada Allah. Ada malaikat rokib dan yang menjaga kita, mencatat kita begitu luar biasa. Lalu dia bilang, Udah ada yang habisin Mama lagi keluar. Mamanya lagi beli sayur. begitu datang mamanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama cantik. Tumben banget Ramadan puji-puji mama. Sebentar, mama curiga. Kok itu kulkasnya kebuka sedikit? Sebentar Mak, jangan sudah nih, aku mau nanya sama teman-teman. Teman-teman, emang aku buka kulkas? Kamu anak soleh dan soleh nggak mau dia bohong karena bohong dibenci sama Allah dan Rasulullah. Ini teman-teman nih, Mama bentar nih aku nanya. Teman-teman, emang aku batal? Kamu anak yang hebat nggak mau dia mengatakan ya bohong dan pasti kamu bohong. Sebentar nih Mak, aku tanya. Teman-teman, emang aku minum? Kamu anak yang jujur pasti dekat dengan surganya Allah. Akhirnya dia bilang ini. Sebentar Mak. Teman-teman, bantuin aku dong, aku nggak batal kan? Teman kamu nggak bisa dirayu. Pasti mereka karena didikan orang tua dan gurunya yang begitu menjadi anak yang hebat. Coba apa yang ada di belakang tangan kamu? Akhirnya dia bilang, Nih Mama, kok es campur Mak.
Kenapa? Batal, Ma. Terus kenapa? Kan makan sahurnya cuma separuh. Ingat Rasulullah bilang ya, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dia dikuatkan walaupun dia anak kecil baru 7 tahun ya. Nah 5 tahun udah puasa, anak Adi 4 tahun latihan puasa sampai zuhur boleh, tapi harus lagi sampai maghrib. Kita yang tua, yang lansia pasti dikuatin sama Allah. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Ya, tuh dosa, maka nggak boleh tuh tinggalin. Ya, walaupun ringan. Ada lagi nih dosa. Sholat dong gue. Berangkat dia pamit sama orang tuanya. Ya, sampai masjid di sini. Wah, ada tukang jajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat Isya udah kumandang tuh komat ya kan. Udah takbir. Jajan dulu, mak gue kan nggak ngeliat, gue belakangan. Makan. Makan cilok, makan ini semuanya dia makan. Terus sholat Isya ketinggalan. Ringan loh, padahal ringan. Datang wudhu dia sholat. Habis sholat tarawih baru dia bisa jajan, betul nggak? Tapi gara-gara kebiasaan dia nunda sholat, apa yang terjadi? Maka sampai nanti dia dewasa kita tidak pernah tahu. Dia mimpi nih anak yang tadi biasa nunda sholat. Aku enak banget di dunia. Gampang jajan, mama baik, ayah baik. Sekarang aku mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan ya ke hutan. Apa yang terjadi? Ketika dia jalan-jalan ke hutan, dia mulai bingung. Ini waktu sholat udah belum ya? Wah, dia pikirin waktu sholat. Padahal yang rumahnya dekat masjid, azan kedengaran, dia malah nunda nur. Tiba-tiba dia masuk ke dalam sebuah goa karena hujan deras. Aku gua tuh. Aku masuk ke dalam. 1, 2, 3. Begitu dia masuk, istirahat, ya kan? Dia tiduran. Begitu tiduran, itu goanya runtuh ketutup. Kira-kira bisa keluar nggak? Dia nangis. Tolong, keluarkan aku dari gua. Aku mau sholat. Satu, dia bilang aku mau. Yang kedua dia bilang lagi, Aku nggak mau buat dosa lagi. Aku pasti akan taat saat orang tua bilang yang baik. kata dia gitu. Yang ketiga dia ucap lagi. Aku janji, aku nggak bakalan nunda sholat. Yang ketiga disebutin juga. Karena kecapean dia teriak tidur. Begitu tidur, dia bermimpi ibunya, bapaknya diseret-seret. Ibu, lepaskan, jangan tarik ayah aku, ibu aku. Diseret-seret semuanya, dijambak rambutnya sampai dekat api neraka. Kira-kira nanti bisa nolongin nggak? Kalau nggak sholat, kalau nggak ngaji, kalau nggak punya hafalan, bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya dia bilang, Ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku janji aku mau sholatnya lebih baik lagi ya. Ya Allah, jangan tarik ayah ibu aku. mereka teriak tuh kayak gitu, tapi bisa nggak? Tapi karena ini mimpi, dia terbangun. Ya Allah, maafin aku ya Allah, aku bertaubat. Maka minta ampun. Ada orang yang lewat di hutan itu, diketok-ketok lagi. Ada orang nggak di dalam? Iya ada nih, aku ketutupan. Ya udah, tunggu ya. Dibantuin akhirnya terbelah tuh. Dia keluar, dia lari sekejap-kejapnya, dia temuin orang tuanya. Dia minta maaf, dia nggak mau nunda sholat, dia juga mau rajin ngaji sama puasa. Tuh, sepele nggak? Kita yang hari ini dapat sangat, maka dapat materi ini luar biasa. Ya, jadi teman-teman, kalau ada teman yang nggak sholat, ingetin, tapi nggak boleh marah. Kalau ada temennya yang dia nggak puasa, kalau dia agamanya berbeda, ya udah bilangin, jangan makan depan umum, sono aja, gitu ya. Aja, yang ketiga, ya, apa yang ketahuan, apa yang paling tajam di dunia? Lisan, lidah kita ini tidak bertulang. Jelekin orang, ada dosanya. Caci maki orang, ada catatannya.
ngomongin orang juga dosa, ngomongin tetangga apalagi. Nih, dosa orang yang gibah, kita diomongin nih, ngomongin dia nih, si Rehan atau ngomongin Viola. Dosa, nah, oh Viola. Nih, saya ngomongin Viola nih, Ramadan. Pahalanya saya diambil semua sama Viola. Kira-kira enak gak? Kita begitu mati gara-gara ngomongin 1, 2, 3 orang, maka pahalanya habis semuanya. Bagaikan kayu bakar, ya, jadi debu doang. Tuh, ya, lisan yang paling tajam di dunia adalah lisan. Lanjut, kita lagu Abang Tukang Bakso kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ustaz guru ngaji, mari sini, aku mau ngaji. 1 ayat saja, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca basmalah, membaca Fatihah, itu awalannya. Terus kalau ngaji nggak boleh sambil makan, kalau makan jadi salah tujuan. Kalau ngaji tak boleh nakal teman, kalau nakal jadi temannya setan. Ya Allah, kalau kita nakalin kamu jadi temannya setan, ya? Kayak apa nggak? Benar. Goceng nih. Hah? Mau? Wih, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ustaz guru ngaji, mari sini, aku mau ngaji. 1 ayat saja, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca basmalah, membaca Fatihah, itu awalannya. Kalau ngaji nggak boleh sambil makan, kalau makan jadi salah tujuan. Kalau ngaji tak boleh nakal teman, kalau nakal jadi temannya setan. Yakin ini apa nih? Coba saya tutup ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ustaz guru ngaji, mari sini, aku mau ngaji. 1 ayat saja, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca basmalah, membaca Fatihah, itu awalannya. Kalau ngaji nggak boleh sambil makan, kalau makan jadi salah tujuan. Kalau ngaji tak boleh nakal teman, kalau nakal jadi temannya setan. Siap. Lagi ya, kita nyanyi hari ini. Ramadan itu diisi dengan kegiatan yang seru-seru. Oke, lanjut. Tepuk puasa tadi apa kan? Oke, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Tuhan terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Oke, tarawih, bangun sahur, dan jangan lupa puasa. Ada nggak yang kayak gini nih? Bangun sahur, bangun Dun, ayo bangun sahur. Aku habis main FF, Mak. Ini matanya lengket nih, Mak. Sahur, ayo. Walaupun sunnah ada pahalanya. Walaupun sunnah, waktu sahur kamu bisa berdoa dan itu waktu mustajab. Iya, Mak. Nanti Mak duluan dah. Akhirnya jam 4:05, ya. Dia bangun, tapi malah masuk ke kamar mandi, kira-kira maju karena nggak ngaji, dia masuk kamar mandi pakai kaki kiri apa kanan? Kanan, karena nggak ngaji. Ya udah, Mak, nih aku bangun, Mak. Masuk dia kamar mandi, kaki kanan. Harusnya pakai kaki. Akhirnya apa? Mama kan nggak tahu aku mau tidur lagi.
kamar mandi. Akhirnya bapaknya nungguin udah jam 4 seperempat. Bener diintip madun. Ini aku mau Turun. Sahurnya malah dia membuat yang tadinya makan orang pada enak, dia bilang ini. Ya enak, tahu tempe. Padahal tempe orang enak gak? Tahu kalau ada isinya enak gak? Dia bilang begitu, padahal gak boleh. Ada kita sama makanan, kalau gak enak gak boleh kita ngomong. Harus syukuri. Akhirnya dia makannya separoh, dia minumnya separoh, imsak. Ya kan? Assalatu wassalamu alaikum ya imam al-huda. Begitu luar biasanya. Berhenti dun. Iya. Maka dia ngerasa makan separoh, padahal kalau sudah niat maka Allah yang kuatin. Gak ada yang lemas, gak ada yang sakit, ya, kecuali sudah sakit sebelum Ramadan, ya. Oke, lanjut. Tepuk Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, semua doa dikabulkan. Alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi semua doa kalian ini dikabulin. Contoh, selain firman, barang Azizi punya doa apa? Di Ramadan ini pengen apa? Wih, cepat kaya. Tapi Azizi ya nabung kalau sekarang, karena dia pengen cepet kaya. Tabungannya selama kamu minta terus kaya, pada waktunya yang begitu luar biasa Allah kasih. Karena udah mampu. Kalau sekarang dikasih dia kaya, mungkin nggak? Iya, jadi sultan mungkin nggak hari ini? Belum, karena belum bisa ngatur keuangannya. Terus nanti dia bingung kalau dikasih uang 1 miliar, Azizi bingung. Habisin lah katanya ya. Iya. Tapi waktunya nanti ada, boleh. Nih, contoh lagi. Ramadan doanya pengen pintar kah, pengen punya apa gitu apa? Apa? Gak apa-apa, doa sama Allah. Hah? Polisi, mau cita-citanya dikabulin jadi polisi, boleh gitu ya. Ini apa nih? Nah, doanya apa harapannya? Ramadan. Apa kak? Dokter gigi. Apa? Punya rumah baru. Apa kak? Wih, jadi paskibraka nasional yang dipakai di istana. Boleh, minta. Suatu saat Allah kabulkan. Karena orang yang berdoa di bulan suci Ramadan semuanya dikabul. Gak ada yang gak dikabulkan. Hanya waktu saja nanti yang dijawab. Ya kan? Waktu aja. Oke, lanjut. Ini udah apa belum? Coba ya, ditutup ya. Belum? Oke, coba lagi sekali ya. Tepuk Ramadan, bulan penuh, bulan penuh ampunan, semua doa dikabulkan. Alhamdulillah. Oke. Bentar, ada pengumuman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa kita di atas. soal serta salam. Oh ya, oke, lanjut ya. Bagi Nabi Muhammad SAW. Kita tepuk TPI. Tepuk TPI. Anjing. Akhlak mulia. Wih, keren. Tepuk santri. Salih. Sudah jualan tangannya. Yang bawah ya, tepuk santri ya. Tepuk santri. Salih. Suaranya angkat tangannya. Oke.
yang tidak taat setan, yang maksiat setan, yang berbuat jahat. Nah, enggak, mati. Cek. Orang habis sholat ada yang goda gak? Ada. Yang goda siapa? HP, betul, setan. Nah, setan gepeng itu bahaya. Iya, setan gepeng. Oke. Nah, jawab lagi yang kencang ya. Yang tidak taat setan, yang berbuat jahat setan, yang maksiat setan. Jadi jangan pernah kita meninggalkan bahaya. Oke, terakhir, apa namanya, kupasan yang terakhir. Adab itu di atas ilmu. Ada orang ya punya ilmu tapi nggak punya adab. Kira-kira bagus nggak? Bagus nggak? Ini saya punya ilmu nih, tapi nggak punya adab. Misalnya orang lagi makan, saya nggak punya adab nih, saya ambil makanannya, marah nggak Biola? Saya punya ilmu nih, teman saya nih, siapa namanya? Hasim, dia lagi sholat, Hasim lagi ruku, saya tendang, marah nggak dia? Itu orang nggak punya adab. Orang tua kalian lagi ngobrol, terus kalian datang tiba-tiba mau motong pembicaraannya, boleh nggak? Boleh. Itu adab. Nunggu mereka selesai baru ngomong, Pak, gitu kan? Ini bulan puasa, izin ya, saya mau kesini. Nah, ngomong izin juga. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walid. Ridhonya Allah terletak pada kedua orang tua. Murkanya Allah juga terletak pada kedua orang tua. Jadi nggak boleh nyakitin orang tua. Siapa yang pernah nyakitin orang tua? Yang pernah nyakitin adiknya? Wah, iya. Nyakitin orang tua enggak, tapi adiknya disakitin, ya dicubitin.